Halo teman-teman, ketemu lagi di materi kuliah biokimia pangan. Untuk kali ini materi yang akan kita pelajari adalah metabolisme protein. Ya, jadi bagaimana protein itu termetabolisme di dalam tubuh kita. Jadi ya biasanya ini materi yang paling ruwet ya, paling banyak disertai banyak diagram-diagram yang mungkin untuk beberapa orang, untuk banyak orang agak menakutkan ya. Jadi kita lihat saja. Sebenarnya juga tidak terlalu menakutkan banget kok. Ya, kita ikuti materinya. Ya, ini adalah slide pembukaannya. Metabolisme protein ya. Bagaimana protein itu dimanfaatkan oleh tubuh kita melalui siklus-siklus apa sih? Bagaimana kita memanfaatkan protein itu dari dari makanan yang kita konsumsi gitu ya, intake kita seperti apa, protein itu kemudian akan terolah, kemudian termanfaatkan dan juga terbuang ya, seperti apa jalannya. Nah, kalau Anda lihat, nah ilustrasinya sih seperti ini ya, ilustrasinya seperti ini, bagaimana kemudian dietary protein yang kita makan itu kemudian akan masuk ke sebuah rangkaian yang selama ini teman-teman kenal sebagai rangkaian yang memusingkan gitu ya. Bagaimana itu termanfaatkan, bagaimana menjadi energi, ternyata bisa protein itu menjadi energi, kemudian bagaimana dia juga bisa terbuang ya, terbuang ketika jumlahnya sudah banyak, kemudian harus dimetabolisme dan sisanya itu kemudian harus dibuang dari tubuh kita. Kenapa kok harus dibuang? Nah, itu nanti yang juga akan kita singgung ya. Seperti itu. Oke, prinsip metabolisme protein itu sebenarnya hanya ada dua sih. Ya, hanya ada dua. Jadi, metabolisme protein adalah proses fisika dan kimia ya, proses fisik dan proses kimiawi yang terjadi untuk yang pertama ya, seperti yang saya katakan tadi ada dua. Yang pertama adalah membentuk, mensintesis atau yang kita kenal sebagai anabolisme ya. Anabolisme dari apa? Dari bagian penyusun protein, yaitu asam amino menjadi protein. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah anabolisme. Kemudian yang kedua, maupun proses untuk mendegradasi atau yang kita kenal sebagai katabolisme ya. Yang kita kenal sebagai katabolisme dari protein menjadi asam-asam amino penyusunnya. Jadi metabolisme protein itu intinya ya cuma dua itu, yaitu peristiwa anabolisme dan peristiwa katabolisme. Oke, jalan ceritanya seperti apa sih? Ya, jalan cerita dari metabolisme protein itu seperti apa? Jadi dulu itu saya juga bingung juga ketika mempelajari gitu, ini gimana sih dari awalnya kita itu bisa melangkah dari mana sehingga mempelajari metabolisme protein itu menjadi suatu cerita yang sistematis gitu, suatu cerita yang mudah untuk dipahami, meskipun di dalamnya juga ruwet juga sih, masih tetap ruwet ya, tapi paling tidak dari ketika kita memahami jalan ceritanya seperti ini loh, seperti ini secara sistematis, itu bisa lebih mempermudah kita untuk kemudian mempelajari, harus seperti apa, ya jalan-jalannya harus seperti apa. Oke. Nah, kita awali dari pencernaan protein dulu atau protein digestion ya. Jadi intake protein dari makanan gitu, kemudian dia dicerna sampai menjadi asam amino atau bagian-bagian kecil penyusunnya itu. Ceritanya seperti apa? Nah, itu adalah cerita awalnya kan, bayangan kita adalah dari intake-nya kemudian sampai menjadi asam amino yang siap digunakan itu seperti apa. Nah, itu akan kita pelajari dulu. Kemudian setelah kita mendapatkan asam amino, kita masuk kepada pemanfaatannya. Jadi asam amino itu kemudian dibawa ke seluruh tubuh, ya, digunakan untuk pembentukan protein, ya, pembentukan protein di level sel ya, pembentukan protein itu di level sel. Jadi seperti apa? Nah,
asam amino yang diproduksi itu merupakan suatu siklus ya, merupakan suatu siklus. Jadi asam amino kemudian jadi protein, ya kemudian breakdown lagi dan seterusnya. Itu adalah suatu siklus. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah semua asam amino itu dipergunakan? Jawabannya adalah tidak. Ya, ada yang kemudian asam-asam amino itu berupa asam amino bebas ya, jadi tidak digunakan untuk sintesa protein. Nah, apa yang terjadi dengan asam amino itu? Yang satu adalah asam amino tersebut digunakan untuk memproduksi energi. Digunakan untuk memproduksi energi ya lewat apa yang Anda kenal ya sebagai siklus Krebs ya, atau TCA cycle gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan itu juga yang terjadi kepada asam amino adalah kemudian dia terdekomposisi. Ya, terdekomposisi untuk kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh kita melalui urea cycle ya, siklus urea yang kita kenal. Nah, itu yang akan kita pelajari secara lebih detail lagi di slide-slide selanjutnya. Jadi bayangannya seperti itu. Bagaimana apa yang terjadi pada saat pencernaan protein sampai menjadi asam amino. Kemudian asam amino itu digunakan untuk apa saja. Ya, jalan ceritanya seperti itu. Kemudian ada yang dibuang juga. Oke, semoga ini bisa memberikan teman-teman gambaran di awal ya, apa yang terjadi dengan protein yang kita konsumsi, intake protein kita, dan apa yang terjadi dengan metabolismenya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke protein digestion atau pencernaan protein. Nah, ini salah satu bentuk katabolisme ya dari protein, degradasi dari protein. Pencernaan dari protein itu kita bagi menjadi 4. Jadi dibagi menjadi 4 menurut literatur dasar ini ya, bergantung pada tempat di mana terjadi pencernaan itu. Ya, berdasar pada tempatnya di mana sih? Nah, itu ada 4 bagian. Nah, materi ini saya ambil dari Pearson Education ya. Saya citasi dari sana. Oke. Jadi protein yang masuk ke dalam tubuh kita bagian pertama adalah dia akan mengalami pencernaan secara mekanis ya, dan bercampur dengan cairan ludah menjadi bolus gitu ya. Tepatnya di mana? Tempatnya adalah di mulut dan juga kelenjar ludah. Ya, mungkin ini sebenarnya hanya mengulang materi yang sudah pernah teman-teman dapatkan sebelumnya di SMA mungkin ya, pencernaan manusia. Bagian yang kedua adalah lambung. Ya, setelah dari tadi mulut ya, kemudian bolusnya tadi akan masuk ke lambung. Ya, akan masuk ke lambung. Seperti yang kita tahu, lambung itu asam ya. Kenapa? Karena dia ada HCl-nya ya. HCl ini berfungsi untuk mendenaturasi protein yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya apa? Denaturasi seperti yang kita pelajari di materi yang lalu, bahwa denaturasi itu adalah perubahan struktur dari protein ya. Dari yang strukturnya kompak menjadi loose, yang menjadi lepas gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kemudian ketika dia lepas, maka akan mudah untuk kemudian di breakdown atau dipotong-potong ya, dipotong-potong atau di breakdown. Nah, oleh siapa? Tentunya oleh enzim. Jadi HCl ini selain berfungsi untuk dia mendenaturasi protein, HCl ini akan mengaktifkan yang namanya pepsinogen. Pepsinogen itu apa? Dia prekursor ya, jadi untuk pembentukan enzim. Enzimnya apa namanya? Tentu kita tahu ya. Enzimnya adalah pepsin. Ya, fungsi pepsin sendiri kemudian adalah mendegradasi polipeptida. Jadi protein itu kan polipeptida kan? Ya, rantai yang panjang itu kemudian terdegradasi oleh enzim, yaitu pepsin. Itu yang terjadi di lambung. Bagian ketiga adalah pankreas dan usus halus. Nah, ini kan
Ini kan berdekatan ya, pankreas dan usus halus. Nah, pankreas itu tugasnya apa? Tugasnya adalah mensekresi atau memproduksi atau mengeluarkan HCO3 ya. HCO3 ini sifatnya basa ya. Tujuannya adalah untuk menetralkan pH karena tadi kan yang awalnya dari lambung ada HCl-nya kan tentunya bersifat sangat asam ya. Sifatnya sangat asam. Kemudian sebelum dia masuk ke usus halus, maka pankreas ini akan mensekresi HCO3. Nah, untuk menetralkan pH. Tujuannya juga untuk melindungi karena sifatnya sebelumnya adalah asam, maka dengan dinetralkan ini akan dapat melindungi dinding usus halus. Ya, karena sifatnya asam toh, melindungi dinding usus halus. Ya, ketika dia sifatnya kemudian menjadi netral, ya. Nah, pankreas ini selain HCO3 dia juga mensekresi yang namanya simogen ya. Simogen itu adalah prekursor dari enzim juga. Oke. Hasil dari sekresi pankreas ini masuk ke usus halus. Ya. Kemudian simogen ini kemudian dia akan berubah ya menjadi menghasilkan protease aktif. Ya. Protease aktif contohnya adalah tripsin, kemotripsin, karboksilpeptidase dan lain-lain. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kemudian mendegradasi polipeptida, juga sama seperti yang di lambung tadi ya. Mendegradasi polipeptida sisa-sisanya kan tadi sudah didegradasi duluan di lambung. Ada sisa-sisanya yang belum. Nah, sisa-sisanya ini kemudian didegradasi lagi menjadi peptida yang lebih pendek atau mungkin sudah bisa terdegradasi menjadi asam amino. Ya, bagian terkecil penyusun protein. Ya, sudah bisa terdegradasi menjadi asam amino di usus halus. Bagian keempat adalah dinding usus halus. Kenapa kok dibedakan dengan yang tadi? Kok tidak masuk yang tadi? Yang tadi kan usus halusnya. Nah, perbedaannya adalah mengapa dibedakan? Karena yang usus halus tadi lebih dekat dengan pankreas. Dalam artian lebih dekat secara fungsi ya. Lebih dekat secara fungsi dalam artian kemudian pankreas itu mensekresi yang tadi masuk ke usus halus dan itu menjadi satu kesatuan fungsi. Sedangkan dinding usus halus ini dibedakan karena dia menjadi pintu ya, menjadi pintu untuk pemanfaatan asam amino. Jadi penyerapannya ada di dinding usus halus. Jadi di permukaan dinding usus halus terdapat enzim juga tripeptidase, dipeptidase yang mendegradasi peptida sampai menjadi asam amino. Kalau kita lihat bahwa enzim yang tersedia di situ adalah tripeptidase dan dipeptidase. Artinya peptidanya rantainya pendek, hanya 3 atau 2. Ya, setelah mengalami 2 kali degradasi kan di lambung dan di usus halus. Tinggal yang pendek-pendek kemudian disempurnakan degradasinya menjadi asam amino di dinding usus halus. Ya, untuk kemudian diserap. Ya, untuk kemudian diserap dan dialirkan oleh darah ya, sama dengan darah ke seluruh tubuh untuk kepentingan-kepentingan. Kepentingannya apa? Nah, nanti kita di slide selanjutnya akan kita cek. Oke, kita masuk ke ini ya, gambar ini. Apalagi nih, Bang, ya. Kita sudah tiba di sini sekarang. Tadi kan ini. Yang tadi kan proses pencernaan adalah di sini, masuk di sini. Kemudian selesai bagian keempat tadi, kita sudah masuk di asam amino. Ya. Kemudian nasibnya bagaimana ini asam amino? Ya, ada 2 hal utama. Yang pertama adalah anabolisme, jalan anabolisme. Yang kedua adalah jalan katabolisme. Oke, kita masuk dulu ke anabolisme. Seperti apa gambarannya? Nanti kita akan cek satu-satu ya. Nanti akan kita cek satu-satu bagaimana secara lebih mendetailnya akan kita cek satu-satu. Nah, anabolisme ini adalah misalnya sintesis dari protein. Ya.
Kemudian yang kedua adalah sintesis dari peptida atau apa namanya, bioactive substances ya, komponen aktif yang lainnya. Nah, menjadi protein dan peptida dari organisme. Kemudian dari sini dia akan kembali lagi, ya. Dia akan kembali lagi ke sebenarnya ke atas sini sih. Ketika dia di organisme kan misalnya apa namanya hewan dan lain sebagainya, sumber protein kita ini akan masuk ke sini, ya, akan masuk ke sini, masuk ke atas sini, kemudian breakdown lagi menjadi asam amino lagi dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke yang katabolisme. Itu peristiwa apa yang terjadi? Transaminasi, misalnya, kemudian deaminasi, ini akan menghasilkan urea, yang masuk ke urea cycle ya, CO2H2O. Yang satunya dekarboksilasi, ini masuk ke membentuk amina, kemudian masuk lagi deaminasi dan seterusnya. Nah, sebenarnya juga ada yang ini kemudian masuk ke energi juga ya. Nah, selain itu amino asid asam amino ini juga selain berasal dari makanan yang intake kita, ini juga ada juga nanti yang di Krebs cycle itu hasilnya adalah asam amino juga. Jadi asam amino selain dipergunakan istilahnya untuk supply atau intake ya, intake di siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri juga menghasilkan metabolit yaitu asam amino juga. Jadi ya itu tadi agak ruwet muter-muternya. Ya, tapi yang penting supaya Anda paham ya. Petanya seperti ini, pathway-nya seperti ini. Secara general ya, secara general. Kita nanti juga akan mempelajari agak sedikit lebih detail. Tidak detail sekali, agak sedikit lebih detail untuk memberikan teman-teman gambaran seperti apa, gitu ya. Oke, setelah kita tadi melihat general pathway-nya, kemudian kita juga tahu bahwa asam amino, ya setelah dihasilkan oleh proses pencernaan tadi, maka asam amino itu yang pertama digunakan untuk sintesis protein atau anabolisme. Ya, yang kedua, apabila berlebih, maka dia akan dipergunakan untuk memproduksi energi dalam siklus Krebs atau TCA cycle, dan juga sebagian lain akan terdekomposisi ya menjadi urea yang kita keluarkan lewat urin ya. Kita keluarkan lewat urin seperti itu. Oke, kita masuk yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah sintesis protein. Seperti apa kemudian protein itu terbentuk? Ya, protein itu terbentuk. Bagaimana sih caranya? Ya, dalam tubuh kita atau dalam tubuh organisme yang lain, itu bagaimana caranya protein itu bisa tersintesis ya atau terbentuk. Nah, prinsipnya itu yang pertama, sintesis protein itu terjadi di level sel, ya, di level sel. Kemudian, kedua, ada dua peristiwa penting dalam sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi, ya, transkripsi dan translasi. Jangan lupa bahwa jangan terbalik ya. Jadi tidak boleh terbalik. Kalau saya sih cara ingatnya bahwa K itu lebih duluan daripada L. Transkrip itu lebih duluan munculnya daripada translate ya, L translasi. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Paham nggak ya teman-teman ya? Atau loading gitu ya. Coba protein for table 1. Jadi ini ada di sebuah restoran gitu. Jadi head chefnya itu memerintahkan, ayo produksi protein ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang melaksanakan adalah ini. Coba nanti. Ketika Anda sudah mempelajari ini, lihat kartun ini bisa nggak? Bisa paham nggak? Kalau paham ya syukur, berarti Anda paham materinya. Kalau masih loading maksudnya apa sih? Gitu ya, berarti ya kita perlu belajar lebih banyak. Gitu ya. Ya, gambarannya adalah seperti ini ya, proses dari sintesis protein. Ini adalah gambaran sel. Ya kan, sel seperti ini. Kemudian di dalamnya ada inti sel, nukleus, dan ini ada DNA. Ya, ada DNA. Jadi gambaran ini kemudian nukleusnya ini dibesarkan. Ya,
gambaran ini kemudian diperbesar di kotak ini, ya kalau Anda seperti di software komputer itu, kemudian di zoom ya, kemudian di zoom membesar seperti ini. Ini adalah bagian dalam dari nukleus dan ini adalah tetap bagian dalam dari sel. Ya, seperti ini kemudian diperbesar. Oke. Nah, DNA ya, seperti yang Anda tahu semua kode genetik kita itu terekam oleh DNA. Ya. Oke. Kemudian disinilah terjadi peristiwa yang namanya transkripsi. Ya. Artinya apa? Transkrip dia dicetak, ya. Dia dicetak membentuk transkripsi, ya, oleh enzim yang namanya RNA polimerase, ya, RNA polimerase. Dia dicetak dengan bantuan enzim tersebut, ya. Dengan bantuan enzim hanya membantu, ya. Jadi kemudian menghasilkan yang namanya mRNA, ya. Artinya apa? M itu adalah messenger. Jadi, Anda tahu tuh, messenger adalah penyampai pesan, ya. Kemudian supaya apa? Supaya bisa keluar dari sini, dindingnya ini, ya. Yang bisa keluar adalah mRNA. Jadi mRNA ini akan kemudian membawa pesan itu ya, misalnya katakanlah seperti ini ya, panjang seperti ini, dibawalah pesan itu ke ribosom. Oke, dibawalah pesan itu ke ribosom. Ya. Nah, di ribosom inilah terjadi peristiwa yang namanya translasi pesannya. Transkrip pesan itu kemudian ditranslate. Ya, ditranslate di ribosom. Jadi ribosom seperti semacam scanning gitu. Scanning di sepanjang mRNA ini di scan, dibaca kodenya ya. Dibaca kodenya. Kode apa? Itu adalah kode dari asam amino. Nah, ketika ribosom ini melakukan scanning, ya, melakukan scanning ini, maka kemudian ada sinyal yang dilepaskan, ya, kepada tRNA atau transfer RNA. Jadi, ketika ribosom membaca kode, maka kemudian tRNA ini bertugas untuk mengumpulkan asam amino bebas, ya, asam amino bebas yang tadi diproduksi kan tersebar gitu. Kemudian dikumpulkan oleh tRNA ini, dibawa ke ribosom, dapurnya di situ, kitchennya di situ. Dibawa ke ribosom sesuai dan disusun sesuai dengan kode yang ada di mRNA. Jadi disusun sesuai dengan kode. Nah, proses scanning ini, proses translate ini berlangsung sepanjang mRNA ini, sepanjang kode ini semua disusun sehingga susunan-susunan itu menjadi rantai polipeptida. Ya, menjadi rantai polipeptida atau kemudian menjadi protein. Nah, prosesnya seperti itu. Saya harapkan teman-teman bisa menangkap ya. Gampang kok sebenarnya prosesnya kalau kita mau mempelajari dengan lebih santai, lebih tenang gitu. Ternyata kayak gini kok. Tidak terlalu sulit. Ya, prosesnya yang terjadi seperti itu. Untuk mempermudah lagi setelah slide ini saya akan saya sediakan kata-katanya ya. Ini kan tadi hanya omongan saya ya. Ada tulisan-tulisan yang menjelaskan proses-proses yang terjadi. Nah, misalnya seperti ini. Tahapan proses sintesa protein. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu ya. Kemudian 5 apa, 6 apa, 7 apa, 8 apa. Intinya sama dengan apa yang saya sudah ceritakan tadi sih. Jadi saya tidak perlu ngulang ya untuk ini. Nanti videonya kelamaan. Ya. Oke, kalau yang tadi asam amino dipergunakan untuk sintesis protein. Fungsi utamanya adalah untuk sintesis protein. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ketika kondisinya adalah surplus asam amino. Bagaimana apa yang terjadi dengan asam amino yang tidak dipergunakan untuk sintesa protein? Padahal menurut salah satu pustaka yang ada bahwa yang digunakan untuk protein itu hanya sebagian kecil ya. Ada banyak kode-kode yang nggak berguna. Itu terus diapakan? Ini saya baca di salah satu literatur buku biokimia ya. Jadi terus diapain sih? Ada banyak yang nggak digunakan. Nah,
Ketika kondisinya surplus asam amino tersebut, maka yang terjadi adalah asam amino dipergunakan untuk produksi energi melalui apa yang kita kenal sebagai TCA cycle atau Krebs cycle. Ya, mungkin di metabolisme karbohidrat, mungkin Pak Tari sudah menyinggung tentang ini ya. Oke. Nah, langkah awalnya seperti apa dari asam amino itu untuk memproduksi energi? Yang pertama, asam amino akan mengalami yang namanya deaminasi. Ya. Namanya juga deaminasi ya, deaminasi artinya D itu artinya kehilangan yang tidak, ya gitu ya, tidak punya amino gitu ya. Deaminasi adalah kehilangan gugus amino, ya, asam amino yang kehilangan gugus aminonya. Nah kemudian gugus amino itu kemudian akan berubah menjadi amonia, ya. Seperti yang kita tahu bahwa amonia itu ketika terakumulasi dalam jumlah yang banyak, maka sifatnya akan toksik ya, sifatnya akan beracun. Ada beberapa organisme, hewan gitu juga ada yang tidak perlu untuk kemudian di metabolisme lagi amonia itu di dalam tubuhnya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk manusia tentu itu beracun ya, toksik ya. Maka kemudian tubuh sudah memiliki mekanisme tersendiri ya untuk kemudian bisa mengolah amonia ini menjadi sesuatu yang lebih aman untuk kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Nah, mekanisme itu adalah ada di urea cycle. Ya, ada di urea cycle. Ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian sisa backbone-nya itu tadi kan asam amino deaminasi, kehilangan gugus aminonya. Kemudian kan ketika dia asam amino itu kehilangan gugus aminonya, maka masih ada sisanya kan, yang satunya ya kan terpisah menjadi dua. Yang satunya karbon backbone-nya, apa yang terjadi di situ? Nah, karbon backbone-nya akan mengalami oksidasi. Nah, ketika dia mengalami oksidasi, maka hasil oksidasi tersebut akan masuk ke siklus Krebs atau TCA cycle. Nah, ada dua macam yaitu ketika dia digunakan untuk pembentukan glukosa ya atau pembentukan asam lemak. Itu tergantung dari sifat asam aminonya. Kita lihat kemudian dari strukturnya ya. Makanya kan strukturnya nggak harus dihafalkan, tapi teman-teman ya harus tahu ketika kita kemudian harus masuk ke masalah ini gitu ya. Nah, ada yang dinamakan sebagai asam amino glukogenik. Ya, kalau kita lihat berarti arahnya glukogenik, berarti dia arahnya ke glukosa. Kemudian ada ada asam amino ketogenik. Nah, dia nanti masuknya ke arah asam lemak. Seperti itu. Oke, kalau yang tadi deaminasi, maka yang kedua, asam amino mengalami yang namanya transaminasi. Bedanya apa? Kalau yang tadi deaminasi, maka dia ya sudah asam amino kemudian deaminasi, kehilangan gugus aminonya. Untuk ada berarti gugus amino menjadi amonia dan juga karbon backbone-nya dioksidasi masuk siklus Krebs. Kalau transaminasi ini yang terjadi adalah gugus aminonya ya hilang sih. Cuman hilangnya itu tidak mengarah ke amonia tetapi mengarah ke transfer. Jadi gugus aminonya itu kemudian ditransfer dari suatu asam amino ke asam amino lain atau ke yang kita namakan sebagai alpha keto acid. Jadi ini adalah senyawa let's say antara gitulah untuk kemudian masuk ke siklus Krebs ya. Sama juga ini juga arahnya masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Nah, proses ini dikatalis oleh enzim yang namanya aminotransferase ya. Gambarannya seperti ini. Jadi transaminase atau aminotransferase enzimnya, kemudian prosesnya adalah transfer asam amino ya, gugus aminonya ke alpha keto acid ya, seperti ini. Transfer hasilnya kemudian seperti ini. Kita lihat peristiwanya adalah
transfer asam amino. Itu tadi bedanya antara deaminasi dan transaminasi. Nah, sekarang kita lihat di TCA cycle ya, atau siklus Krebs ya. Ini materi yang menakutkan untuk semua orang, tapi sebenarnya ya enggak sih ketika kita, let's say saya sering katakan, ya nggak usah dihafalkan lah, ya nggak usah dihafalkan, tapi kita ngerti saja, ya kita ngerti bagaimana. Nah, yang ada di kotak-kotak ini adalah siklus Krebs. Anda sudah mengenal di metabolisme karbohidrat, ya. Saya percaya Pak Tarif sudah menyinggung ini. Yang kotak-kotak ini adalah asam amino ya, asam amino, berbagai macam asam amino Anda tahu sendiri sudah di materi kita yang sebelumnya. Oke, nah yang kita lihat bahwa yang berwarna merah adalah asam amino glukogenik, ya asam amino glukogenik. Yang warnanya hijau ini adalah ketogenik, dan yang warnanya ungu adalah yang bisa bersifat sebagai keduanya. Nah, kita lihat bahwa asam-asam amino itu terlibat dalam siklus Krebs, ya. Pembentukan energi dia terlibat dalam siklus Krebs ini di beberapa bagian yang berbeda, ya. Jadi ketika mengalami deaminasi, kemudian dia akan masuk ke, misalnya sebagai contoh salah satunya ya, ini akan masuk ke pirufat, masuk, kemudian dia akan membentuk glukosa, masuk ke sini. Ya, proses-proses seperti ini, aspartat, asparagin, oksaloasetat, gitu. Dia akan masuk ke bagian-bagian tertentu, masing-masing asam amino, beda-beda. Kemudian yang juga penting adalah proses yang baru saja kita bahas tadi, proses transaminasi misalnya. Proses transaminasi adalah katakanlah sebagai contoh adalah misalnya ini ya, asam amino akan mentransfer gugus aminanya ke alfa ketoglutarat, ya, alfa ketoglutarat katakanlah. Kemudian alfa ketoglutarat ini akan membentuk glutamat, ya misalnya gitu. Ini tidak sesuai dengan ini, adalah salah satu siklus yang kemudian baliknya ya, sebaliknya akan membentuk glutamat. Glutamat ini nanti akan mengalami peristiwa transaminasi juga, mentransfer gugus aminanya ke oksaloasetat, ke sini. Oksaloasetat ini kemudian akan menghasilkan aspartat dan asparagin. Gitu terus, balik terus. Sementara arginin, histidin, prolin, glutamin ini adalah juga bisa menghasilkan glutamat, yang kemudian bisa masuk juga ke alfa ketoglutarat, gitu. Modelnya seperti itu. Jadi proses-proses yang sedemikian kompleks ya, tentu juga tidak bisa kita pelajari hanya dalam waktu 100 menit perkuliahan kita, gitu ya. Prosesnya sedemikian kompleks. Yang penting Anda paham bahwa asam amino ini juga dipergunakan untuk pembentukan energi melalui siklus Krebs ini, gitu ya. Nah, ini juga ada satu catatan penting ya. Satu catatan penting adalah katabolisme, proses katabolisme karena kondisi. Kalau kita tadi kan mempelajari bahwa asam amino itu bisa dipergunakan sebagai energi juga. Nah, itu. Tapi juga ada satu yang kita kenal sebagai katabolisme karena kondisi. Seperti apa itu? Yaitu pada kondisi kelaparan, ya, atau diabetes yang tidak terkontrol. Misalnya kondisi kelaparan itu kan tidak ada asupan karbohidrat, tidak ada asupan apapun, gitu ya. Atau kondisi diabetes yang tidak terkontrol, artinya kita tidak boleh mengasup juga karbohidrat, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita dalam kondisi kelaparan? Maka protein itu akan mengalami katabolisme. Protein yang dari mana? Nggak ada asupan sama sekali. Dari otot dan jaringan lain. Nah, seperti yang kita tahu bahwa protein memang tidak bisa disimpan ya, asam amino tidak bisa disimpan, tetapi kemudian ketika sintesa, maka protein ini kan penyusun jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Salah satu yang kita kenal adalah jaringan otot, ya. Makanya binaraga itu kan makan banyak protein ya, karena sebagai pembentuk otot. Nah, protein dari jaringan dari otot dan jaringan yang lain itu dikatabolisme atau didegradasi menjadi asam amino, kemudian masuk
ke siklus Krebs untuk sumber energi. Langkahnya sama sih, cuman bahwa degradasinya dari mana? Dari jaringan otot ya, dari otot dan jaringan yang lain. Nah, modelnya seperti itu. Jadi ketika kita tahu kalau kondisi kelaparan, kondisi malnutrisi, itu otot-ototnya lemah sekali. Maka menjadi lemah, otot-ototnya tidak mampu mendukung ya, tidak mampu menyokong dari kondisi tubuh, sehingga lemas dan lain sebagainya. Karena memang protein yang ada di situ pembentuknya ototnya sudah terdegradasi. Ceritanya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari kondisi kelaparan tadi ya, fasted state metabolisme atau puasa. Tapi kalau ya puasanya hanya sehari gitu ya mungkin juga belum ya. Tapi kita bayangkan ini sebagai suatu kondisi puasa yang ya kelaparan lah, kondisi puasa yang berlebih gitu. Nah, yang harus kita pahami adalah peristiwa itu proses pembentukan atau proses degradasi itu tidak hanya terjadi pada protein ya, ketika ada kondisi kelaparan, tentu yang lainnya juga gitu. Kalau kita tahu di sini misalnya triglycerida stores, jadi simpanan trigliseridanya ya, simpanan kemudian di liver terjadi liver glikogen ya, menjadi glukosa juga, kemudian di otak juga. Nah, yang kita tahu di sini ini adalah proteinnya ya. Protein yang ada di ini adalah jaringan otot ya, muscle glikogen ya, tersimpan sebagai glikogen, itu yang di otot kemudian akan terdegradasi. Protein akan terdegradasi dari asam amino untuk pembentukan energi. Prosesnya seperti itu. Kenapa saya memunculkan gambar ini adalah bahwa tidak hanya terjadi pada protein, itu terjadi pada komponen-komponen yang lain juga. Tapi karena kita di sini membahas protein ya, kita fokus ke protein. Tapi bahwa saya menampilkan gambar-gambar yang lain. Jadi ketika kita berada dalam kondisi kelaparan atau puasa yang berlebihan, maka itulah yang terjadi. Gitu ya. Oke, kalau tadi yang kita singgung sebelumnya adalah fungsi di mana asam amino itu untuk sintesis protein, dan yang kedua untuk energi ketika itu asam aminonya berlebih. Nah, proses yang lain yang tidak kalah penting adalah proses dekomposisi. Ya. Jadi ketika kita intake kita protein itu banyak, kemudian dia terpecah-pecah menjadi asam amino dalam jumlah yang banyak, sudah dipakai untuk menghasilkan energi, sudah dipakai untuk sintesis protein, masih ada. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses dekomposisi melalui urea cycle. Gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tubuh itu tidak dapat menyimpan asam amino. Asam amino tidak bisa tersimpan oleh tubuh. Ya, maka sisa-sisanya setelah dipergunakan, maka dia akan didekomposisi. Nah, dekomposisinya itu apa? Ya, dekomposisinya itu dari asam amino menjadi hidrokarbon dan nitrogen atau amonia. Ya. Jadi perlu diingat bahwa proses-proses yang kita singgung tadi, dekomposisi, deaminasi dan lain sebagainya itu dengan urea cycle ini juga berkaitan gitu ya. Jadi semuanya itu berkaitan. Oke, amonia dalam konsentrasi yang tinggi itu sifatnya toksik atau beracun. Makanya diproses melalui urea cycle. Nah, urea cycle ini terjadi di liver sebagian besar ya. Sebagian besar ada di liver dan juga ada di ginjal, sebagian kecil ada di ginjal. Makanya ketika ada orang dengan gangguan ginjal atau gagal ginjal, maka dia harus sangat-sangat membatasi atau bahkan dilarang ya, tergantung state-nya, itu untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung protein yang tinggi. Karena apa? Ya karena kerjanya kemudian akan berat ginjalnya. Gitu. Oke, gambar apa lagi? Ini adalah gambar urea cycle ya. Gambarnya seperti ini terjadi di liver ya. Gambarannya seperti ini liver. Nah, ini kan amonia.
hasil dari asam amino yang berlebihan tadi ya, terdekomposisi ya, asam amino. Ketika dia ini berada dalam jumlah yang banyak, maka akan bersifat toksik seperti yang kita tahu. Maka diperlukan suatu rangkaian untuk memetabolisme amonia ini. Ya, rangkaiannya banyak. Ya, tidak perlu hafalkan. Ya, urea cycle ini juga dikenal sebagai ornithine ya, ornithine cycle gitu ya. Nah, sampai di mana? Sampai di sini. Nah, arginin ya. Arginin itu juga ada asam amino ya. Iya, yang terlibat di sini. Yang terlibat di sini juga ada asam amino. Maka oleh enzim arginase kemudian dia dikonvert. Setelah rangkaian ini maka dia dikonvert menjadi urea yang nanti akan dikeluarkan oleh tubuh, oleh metabolisme tubuh. Bayangannya seperti itu melalui sepanjang ini tahap-tahapnya. Ya. Nah, itu tadi adalah materi tentang metabolisme protein. Bagaimana protein itu termetabolisme di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah kemudian pertanyaannya yang untuk teman-teman ya harus dijawab dalam hati atau dipikirkan lah, paling tidak dipikirkan. Siapa tahu juga soal yang kayak gini ini muncul dalam ujian ya, paling nggak ujian hidup ya. Food for thought ya, jadi makanan untuk pikiran kita supaya pikiran kita lebih sehat gitu ya. Supaya pikiran kita juga muter, buat apa sih? Nah, pertanyaannya adalah apa perlunya mempelajari metabolisme protein untuk bidang kita teknologi pangan? Kenapa sih kita sebagai ya sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen gitu ya. Kenapa sih di bidang kita, di bidang teknologi pangan, kita perlu mempelajari metabolisme protein yang kayak tadi itu loh, yang kayak siklusnya macam-macam gitu. Seperti itu. Buat apa toh? Silakan dipikirkan ya. Silakan dipikirkan. Mungkin ketika nanti kita kuliah, pasti kuliah juga bisa sharing juga dari teman-teman. Buat apa ini? Ya. Buat apa kita mempelajari yang ruwet-ruwet itu kalau menurut Anda? Paling tidak teman-teman juga harus tahu toh. Atau bukan harus tahu ya. Pikirannya bahwa harus bisa, kan semua yang kita lakukan itu ada tujuannya. Kalau ini loh, mempelajari ini tujuannya apa sih buat kita? Nah, intinya itu. Kalau teman-teman tidak tahu tujuannya, terus tetap mempelajari ya karena terpaksa lah, disuruh ini mata kuliah wajib gitu kan ya, nggak guna ya, buat apa kita nggak tahu. Harapan saya juga paling ada tujuannya tahu lah apa sih gitu. Mempelajari yang ruwet-ruwet itu ya, itu ya. Oke. Ya, itu adalah materi slide terakhir untuk materi metabolisme protein kali ini. Jadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi materi yang kita pelajari tentang metabolisme protein. Semoga tidak terlalu membingungkan ya. Semoga teman-teman juga bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini. Kita ketemu lagi di materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih.